Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustadz Husnuddin, yang saya hormati sesepuh dari KBS, dan yang saya hormati Bapak Ketua KBS, dan yang saya hormati pula seluruh anggota KBS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah kami dalam rangka silaturahmi, mempererat hubungan kita dalam keluarga besar Desa Sukoyoso. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang selalu menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallama, amma ba'd. Pangarsanipun para ibu bapak, tamu undangan, Sohibul Bait, sedaya ingkang rawuh ingkang kawula hormati. Niki tasih sami Jawi saged napa mboten niki? Wah, aku ya belajar kok ini. Aku ki jajal ngomong bahasa Jawa si iso ora. Karena biasanya ceramahnya Indonesia terus, ini jajal ngomong Jawa. Ibu-ibu sehat sedaya nih, ibu-ibu ini. Baik, yang kita hormati Sohibul Bait Mas Eko beserta ibu yang menyediakan tempatnya, rumahnya, gangnya. Alhamdulillah cuaca tidak hujan, jadi tidak sedikit kocar kacir ya, sehingga bisa pasang banner KBS Keluarga Besar Sukoyoso. Pembina dan ketua tadi namanya Bapak Ansori dan Bapak Syafi'i beserta jajarannya. Ini rata-rata tinggalnya di mana ini perantauan? Jabodetabek ya. Karena saya juga kadang diundang komunitas Kebumen ya, komunitas Tegal, rata-rata ya seperti ini. Tadi ada masukan yang sangat baik, Ustaz. Ini komunitas perantau Pekalongan khusus satu desa Sukoyoso. Alhamdulillah pertemuan tribulan, 3 bulan sekali bergilir di rumah setiap anggota, dan di situ punya program tahunan ya. Salah satunya menyisihkan sebagian rezeki untuk program pembagian sosial terhadap anak-anak yatim dan terhadap orang-orang yang memang tidak mampu. Baik ibu bapak yang saya hormati, begini kita langsung pada temanya. Ngomong iklan ya. Kalau bicara merantau Bapak, ini kebetulan yang ngomong juga perantauan. Kalau saya lahirnya di Lampung, sukunya Jawa Kebumen, alhamdulillah masuk Jakarta tahun 97.
Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan di kota rantau? Karena memang tujuannya lah Jakarta itu jawane golek upo ngoten nggih. Upo ngertes nggih upo? Apa Bu? Iya nasi. Nasi siji sing nempel nang koran jenenge upo. Tapi nek nasi akeh sing nang ceting jenenge sego. Lah nek kuwi jenenge megono. Saya itu dulu ini ya cerita lah. Saya juga orang konveksi. Jadi dulu ke Jakarta masuk konveksi, kalau makan sarapan pagi di warung Pekalongan enaknya ya megono dengan tempe goreng. Ini kalau saya ada waktu saya ingin makan megono, tapi waktunya nggak ada Pak. Karena saya mau langsung ngajar ibu-ibu muslim. Baik, kita masuk begini. Apa sih kunci sukses orang merantau? Karena orang ke Jakarta tak cari duit, cari pengupot jiwa untuk ngurusin keluarga. Apa itu kunci sukses? Karena kita ini orang Islam, sandarannya kepada Al-Quran, sandarannya kepada hadis, sandarannya kepada ijma', sandarannya kepada qiyas. Kalau kita nengok Al-Quran sudah diatur oleh Allah. Kalau kamu ingin sukses dalam urusan usaha, dalam urusan keluarga, dalam urusan organisasi, dalam urusan paguyuban keluarga besar Sokoyoso, konsep yang pertama kita buka dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah yang tadi sudah saya baca. Bismillah. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ini konsepnya. Kata Allah, kalau pingin kamu usaha dagangnya ya laris manis Tanjung Kimpul, barang habis duit kumpul. Ini rata-rata dagang atau apa ini? Ada karyawan, ada dagang, buruh, ngojek, ngojek. Ada juga. Wes ora apa-apa lah. Sing penting golek duit. Tapi supaya cari duitnya banyak dan barokah, ngikutin aturan Allah. Sudah diatur dalam Al-Quran kok. Maka kalau bahasa hadis taratu fikum amrani ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kita bawa sunnah Rasulih. Kalau kamu nggak ingin tersesat dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dalam urusan usaha, ngatur apapun dalam dunia, berpeganglah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Quran ngomong begini, kabeh menungso fa idza qudiyatis shalah mongko ari kalane wis rampung anggene salat. Kalau kamu sudah selesai sholat, kata-kata sholat ini secara etimologi, cara wong kuliah etimologi itu secara bahasa doa. Karpe Allah kamu doa dulu, kamu sambungkan sinyalnya kepada yang punya rizki. Jangan bangun tidur langsung berangkat golek duit. Jangan bangun tidur langsung buka warung langsung masak. Jangan bangun tidur mandi kok terus berangkat ke pabrik, nggak jadi. Tapi maunya Allah doa dulu ngomong sama aku. Loh, ngomongnya beragam. Kalau malam pakai tahajud, kalau subuh pakai sholat subuh, kalau duha pakai sholat duha. Saya yakin orang Pekalongan kabeh nglakoni sholat. Amin. Wong anak gue Habib Lutfi kok piye. Terus Habib Lutfi protes, "Wah, anak buahku Pekalongan kok podo lah salat ki piye?" kan gitu. Maka yang pertama kalau pengen sukses ngomong sama Allah. Kalau posisi subuh, habis sholat subuh yang ngomong, "Ya Allah, saya ini punya warung nasi. Saya ingin minta kepada Engkau agar dagangan saya laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya dimakan ya barokah, terus posisinya laris, posisinya orang tetangga kanan kiri juga pada senang, rezeki yang saya dapatkan bisa untuk ibadah, untuk biaya anak-anak kami sekolah." Kalau posisinya sholat duha, ibu-ibu doanya kan Allahumma inna duha ukawal baha ke ujungnya Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu
Kalau rizkinya di langit tolong diturunkan, kalau jauh tolong didekatkan, kalau haram tolong dihalalkan, kalau posisinya susah tolong dimudahkan. Ini program awal ngomong sama Allah. Kalau bahasa kerennya ajak Allah untuk ikut dagang, ajak Allah untuk ikut kerja, ajak Allah untuk ikut mojek. Kemana-mana Allahnya yang diajak. Fa'idha qudiyatis sholat, baru fantashiru fil ardi. Ayo gemelar sira kabeh ana ing bumi. Silahkan keluar dari rumah. Bismillah niat ngojek, bismillah kerja di kantor, bismillah saya akan dagang di daerah yang lebih jauh, bismillah kalau di sini buka warung. Fantasilu fil ardi. Artinya apa? Setelah ada vertikalnya baru horizontal. Di sini ada yang hafal lagu Roma yang begini enggak? Kan posisinya rakit-rakit ke hulu, renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Ini kan kalau melihat usianya sudah pada usia 40 ke atas lah, sudah pada mapan. Dulu ketika baru sampai Jakarta kan mestinya podo ngontrak gitu apa badan? Podo ngontrak, cari kerjaan ya susah, kan berakit-rakit ke hulu. Tapi apa kata Bang Haji Roma Irama? Maunya begini, bekerja sekuat tenaga, tetapi jangan lupa bekerjalah harus pula disertai doa. Kan begitu kalimatnya, berjuang sekuat tenaga. Maunya Allah, silahkan kamu buka warteg apa namanya? Warteg loh. Jadinya warteg. Warung Pekalongan silahkan, yang dagang ikut-ikut nasi uduk silahkan, yang kerja di pabrik ya silahkan. Maunya apa? Doa dulu, ngomong kali Gusti Allah bahwasanya saya akan usaha. Kok ada orang usaha melupakan zat yang memberi rizki? Yakinlah pertama bisa nggak lancar, umpama pun lancar rizkinya tidak barokah. Maka kunci sukses dalam merantau untuk urusan Jakarta Pekalongan, yang pertama harus selalu bawa Allah dengan iringan doa, jalankan sholat 5 waktu. Yang kedua, silakan bekerja semampunya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Yang pertama. Yang kedua, kita pakai proses horizontal. Punten di sini masih pada punya orang tua apa tidak ini? Masih ya. Kita lihat ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Isra. Bismillah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Sudah menjadi ketentuan Tuhanmu, jangan sampai menyembah kecuali Allah. Tadi udah kita bahas, dalam urusan apapun bawa Allah. Nah sekarang yang kedua, kita minta doa. Kalau ngikutin ayat ini nggak harus ke dukun. Makanya nih kalau masih ada pengusaha yang doyan ke dukun berarti nggak ngaji, Pak. Jangan bentar-bentar ke orang tua. Coba bayangkan ke orang tua, ke paranormal, udah kesana bawa semangka, gula, teh, rokok, kopi, ngasih amplop, ribet. Coba pakai Al-Quran. Dalam ayat ini digandengkan alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Cukup yang nomor 2 saja, apa? Berbuat baiklah kepada orang tua dan minta doa kepada ibu khususnya. Jadi nggak usah harus ke dukun, nggak usah harus punten lah DP-DP kepada paranormal, cukup kepada ibu. Tapi yang dibawa sama, bahkan lebih, niatnya persis. Ketika akan berangkat ke Jakarta, assalamualaikum ibu, ini yang masih hidup. Pertama, kula dados putra kathah kelinta-kelintu salah. Anggenipun ucap salah, anggenipun tingkah nuwun sah agunging samudra Barat Somo. Saya banyak salah, saya mohon maaf ibu.
Nah yang kedua, tolong putramu ini didoakan. Apa doanya? Saya akan ke Jakarta, akan mencari rezeki, saya akan dagang, saya akan kerja, saya akan ngojek. Tolong doakan agar lancar dan barokah. Tolong doakan agar selamat dalam perjalanan. Tolong doakan, tapi yang tulus. Ada cerita kan begini. Ada keluarga, ini keluarga. Ketika posisi keluarga itu sang anak ini sudah benar-benar bakti kepada ibunya. Tiap bulan dikasih jatah, umpamanya kalau ngasih jatah orang tua berapa? 1 juta apa 5 juta? Pinten Bu, ngasih jatah orang tua ini berapa? Alah rasa 100. Astagfirullah. Ngasih ning ngono padha karo aku kan sampeyan. Kata Roma Irama kok ya terlalu temen ya. Anakku kok mulai sebulan kuliah 1. Oh, bendina ya. Allahu Akbar. Kembali. Ini anak sudah merawat orang tua dengan sedemikian rupa, jatah mangan, jatah minum, jatah pakaian di full. Tapi kata ibunya, aku ki lho duwe anak nang Jakarta, jarine duwe warung Pekalongan, menduane ku yo laris, tapi ku yo gak tau eling karo wong tua, jarang ngowahi duit, jarang ngowahi beras, terus ngoceh kemana-mana. Tapi anak ini dasar pendiam, diomong sudah ngasih jatah, katanya gak pernah ngasih jatah. Lapor karo Kanjeng Nabi, ya Rasul, kula niki kok duwe wong tua, pun kula kasih jatah, tapi kok ngomongnya saya ini nggak pernah ngasih apa-apa. Apa yang harus saya perbuat? Saya harus bagaimana? Lau kotok talah maka, umpama pun dagingmu kamu potong ketika kamu nggak punya duit, kamu jual untuk memberi nafkah kepada ibumu, itu belum cukup untuk membayar seperempat dari jasa ibumu ketika merawatmu dari kecil. Semenjak itu loh yang namanya anak ini gak pernah ngomong apa-apa, langsung sowan pada ibunya, waqobila qadamaihi, kemudian mencuci kakinya dan cium kaki ibunya. Dari sini terus minta ridho kepada ibunya, Bu, tolong apapun yang aku lakukan minta diridhoi, maka orang ini tambah barokah, ibarat usaha tambah suksesnya. Maka kembali pesan agama, kunci sukses dalam perantauan, dalam usaha, ya ini juga wong kita sama-sama perantau, kula dhewe yang nglakoni ngoten niku lah. Jadi karena punya orang tua, doanya cukup kepada ibu dan bapak yang pangapunten, yang biasa kedukun dan ke paranormal diuisi lah, disudahi, karena itu nanti hukumnya musyrik. Karena apa? Menduakan dengan kekuatan yang ada selain Allah, tapi cukup minta doa kepada ibu. Pak Ustadz, bagaimana kalau ibunya sudah wafat? Bagaimana kalau ibunya sudah meninggal? Datang ke makamnya, kita doakan Fatihah, kita bacakan Yasin dan segala macamnya. Insya Allah dengan seperti itu, apa yang menjadi harapan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Terakhir yang ketiga, saya memang bangga kalau ada perantau di Jakarta tetap ada guyub rukun. Ini tadi sambutan dari Pak Dieko. Kita silaturahim anak-anak rantau yang ada di Jakarta dari Sukoyoso. Saya ingat satu hadis, man ahabba ayub sato fi rizqihi wa asarihi falyasil rahimah. Sing sapa wonge, siapa saja yang kepengen posisi rizkinya dikasih kemudahan, umurnya dikasih panjang dan barokah, kuncinya satu, falyasil rohimah, maka kudu ngono silaturahim, mengadakan pertemuan seperti ini. Kan kalau ketemu 3 bulan sekali, ada yang berubah, ada yang tambah gemuk, ya, ada yang tambah ayu. Rata-rata tambah ayu mau tambah lemu? Tambah lemu wetenge. Kalau cerita, yu apa? Utangku kok yang nambah terjadi.
Kadang ada yang cerita pada duwe utangnya gede-gedean. Artinya ketika ketemu, salaman, saling menatap wajahnya, saling berbagi, maka ini loh yang dimaui Kanjeng Nabi. Dengan silaturahim bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi tentang tata usaha, maka di situ akan ada tambah rezekinya dan panjang umurnya. Apa sih panjang umur? Yang tadinya badan sakit, terus keluarkan jadi bergerak, penyakitnya tiba nang dalan jadi sehat, insya. Maka silaturahim inilah yang dikehendaki agar apa yang menjadi harapan kita kekeluargaan di kota Jakarta menjadikan sebab barokah fitini wa dunya wal akhirah. Baik, kesimpulannya 3 saja, jangan banyak-banyak karena jangan langsung mau rapat ya Pak. Rapat apa? Meeting apa? Persiapan ultah. Oh, akan ada ulang tahun. Baik. Yang pertama tadi ayatnya faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Pingin sukses, pertama ajak Allah, doa, munajat, peseni wong tua ya walaupun di Jakarta jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan, jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Pesan agama lan wong tua biasanya pun sekalipun di Jakarta jangan tinggalkan sholat 5 munajat. Lalu yang kedua, ayo kerja setelah kita minta kepada Allah. Yang kedua, harus minta doa kepada kedua orang tua. Ajarkan kepada anak-anak kita, mintalah doa kepada orang tua, diuisi oleh jaluk dungo marang dukun dan paranormal. Nah, yang ketiga, program ini memang ada dalam hadisnya, man ahabba ayubsato fi rizqi wa asari. Kalau kepengen rizkinya lancar dan barokah, umurnya panjang dan sehat, haruslah silaturahim. Dengan silaturahim mempererat persaudaraan akan menyebabkan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil. Saya ikut senang dan berdoa mudah-mudahan panjenengan semua dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dikasihkan keberkahan dalam rezeki dan hidupnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh dan solihah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.